أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, semoga juga ini adalah puasa ke-6 Ramadan kita yang mudah-mudahan juga bisa kita lalui, dan yang sudah berlalu mudah-mudahan telah menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan semoga yang sudah berlalu tersebut bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi kita semua. Izinkan Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mungkin bukan orang yang paling tepat memberi nasihat atau tausiah, karena pada satu sisi pun saya masih orang yang sangat layak untuk diberi nasihat. Namun demikian Bapak Ibu, saya kira saya kebetulan ketika diminta untuk menyampaikan ini, saya hanya mengingat ada satu surat yang sering sekali kita membacanya, dan biasanya surat ini surat pendek dan sering kita ulang-ulang kadang-kadang untuk sholat, yaitu surat yang mungkin dikenal oleh kita semua, yang bunyinya seperti ini: wal asr, demi masa. Jadi wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang satu lagi adalah yang saling berwasiat dengan kebaikan dan kesabaran. Dan bagian akhir inilah yang membuat saya pikir tidak ada salahnya orang yang memang layak juga untuk diberi nasihat. Paling tidak kita saling berwasiat satu sama lain untuk kebaikan dan juga kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita sholat Jumat, ya, itu ada satu ayat yang sering diulang-ulang, khususnya di penutup akhir-akhir khotib ketika memberikan khotib jamaah di Jumatnya, yaitu surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Oke, Bapak Ibu masih ingat? Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada engkau atau kepada kita semua, yaitu pertama untuk berlaku adil, yang kemudian berbuat ihsan, yang ketiga berlaku baik dengan kaum kerabat kita. Dan ada 3 larangan. Yang tadi ada 3 perintah, bukan hanya anjuran, tapi memerintahkan. Yang ketiga adalah 3 larangan, yaitu menghindarkan dari perbuatan keji, mungkar, dan juga perbuatan yang bisa dikatakan menimbulkan permusuhan, wal baghi. Jadi di dalam surat ini kita diminta untuk melaksanakan 3 pesan ini. Yang pertama berlaku adil, kemudian berbuat ihsan, berbuat baik dengan kaum kerabat, dan meninggalkan 3 larangan.
yaitu melakukan perbuatan keji, dilarang, menjauhkan diri kita dari perbuatan munkar, dan terakhir menjauhkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan permusuhan. Mungkin pada kesempatan ini tidak semua yang akan saya bahas, namun saya tertarik di awal-awal, yaitu masalah adil dan ihsan. Apa yang dimaksud adil di sini, Bapak Ibu? Adil menurut syariat kita bukan dalam definisi sama rata, sama rasa, gitu ya. Tetapi adil dalam definisi dalam syariat kita adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat. Dan ini Bapak Ibu, ada 3 hal paling tidak yang perlu kita cermati tentang adil. Baik implementasinya pada arah vertikal maupun horizontal. Yaitu dalam hal vertikal, bagaimana sikap adil kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memelihara kita, itu juga kita perlu pastikan keadilan harus kita tegakkan. Yang kedua adalah keadilan kepada manusia. Keadilan pada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita pimpin, orang yang kita dipimpin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, juga perlu kita pastikan untuk memastikan bahwa kita bersikap adil. Dan yang ketiga juga adil pada diri sendiri. Dan lawan kata adil ini, ya dalam bahasa Arabnya itu adalah zalim. Artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar kepada Allah yaitu adalah dengan menyekutukannya. Menganggap kehidupan kita ini yang menentukan adalah manusia, yang menentukan ada pihak-pihak lain di luar Allah, maka coba kita cermati apakah kita betul-betul telah menempatkan posisi Allah sesuai dengan tempatnya. Bagaimana di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan, kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang besar. Maka perlu kita luruskan kembali Bapak Ibu, bagaimana sikap adil kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menempatkan posisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang selayaknya kita tempatkan. Yang kedua adalah adil pada manusia. Tentu saja ini perlu kita cermati, barangkali kita belum menempatkan hal-hal yang menempatkan manusia pada tempat yang selayaknya. Contoh Bapak Ibu, barangkali ini yang paling mudah saya akan ambil contohnya pada alam aja. Jadi kalau kita melihat manusia itu gak hanya alam juga kita harus berlaku adil. Yang paling mudah, akhir-akhir ini kan kita melihat banyak sekali musibah yang terjadi, banjir, bahkan di puncak ada wilayah-wilayah yang longsor banjir. Bisa jadi itu gambaran sikap adil kita yang belum kita penuhi secara baik. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempat. Gunung yang dipenuhi dengan hutan-hutan yang lebat, yang hendaknya kita jaga, ya, malah kita gunduli dengan menggantikan dengan hunian-hunian yang bisa menyebabkan yang fungsi awalnya Allah telah memberikan fungsi setiap segala yang diciptakan untuk menjaga manusia, menjaga seluruh makhluk dari hal-hal kerusakan, tapi kita tidak lakukan pada sesuai dengan pada tempat. Maka wajar Bapak Ibu, adil ini isu yang sangat urgent, sangat krusial di bidang apapun. Masalah di bidang tata negara, Bapak Ibu, tidak ada satu negara pun dalam konstitusinya tidak mengikutkan kata adil. Bahkan kita pun, ya, di dalam konstitusi negara kita, di preambul, di Pancasila juga kata adil ini muncul. Begitu pentingnya masalah keadilan ini. Yang ketiga juga memastikan adil pada diri sendiri.